Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliju laila fi nahari tulijun nahara tarsuku man tasya'u biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat berkumpul di Zoom pada malam hari ini untuk mengerjakan tugas kelompok kita. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberi kita syafaat serta menjadi petunjuk bagi kita semua. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8, yaitu epidemiologi penyakit menular. Langsung saja izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Rizkawati selaku sebagai moderator komplikasi dan berakhir cacat atau meninggal dunia. Pada fase akhir dari proses penyakit adalah sembuh, cacat atau meninggal. Kedua, Yusniar Tiksar. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi pertama, pengertian penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia, binatang ke manusia, udara, makanan dan minuman, dan benda yang telah terkontaminasi. Orang yang menularkannya bisa saja tidak memperlihatkan gejala dan tidak tampak seperti orang sakit apabila dia hanya sebagai pembawa penyakit. Adapun karakteristik penyakit menular berdasarkan manifestasi klinik secara umum, yaitu yang pertama, spektrum. Penyakit menular spektrum dimulai dari gejala klinik yang tidak tampak sampai keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat atau meninggal dunia. Pada fase akhir dari proses penyakit adalah sembuh, cacat, atau meninggal. Yang kedua, sumber penularan penyakit. Sumber penularan adalah media yang menjadikan suatu penyakit bisa menular kepada orang lain. Sumber penularan penyakit dapat melalui penderita pembawa kuman, binatang dan yang terinfeksi, vektor tumbuhan, atau benda yang terkontaminasi. Dan yang terakhir, infeksi terselubung. Infeksi terselubung merupakan suatu keadaan di mana penyakit tidak nampak secara nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas. Akibatnya, penegakan diagnosis harus dilakukan dengan cara tertentu. Dalam penegakan diagnosis dilakukan yaitu tes seperti tes tuberkulin, kultur tenggorokan, pemeriksaan antibodi dalam tubuh, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu cara penularan penyakit. Yang pertama, kontak langsung, yaitu cara penularan penyakit karena kontak antara badan dengan badan, antara penderita dengan orang yang ditulari. Yang kedua, kontak tidak langsung, yaitu cara penularan dengan perantara benda-benda terkontaminasi karena telah berhubungan dengan penderita. Yang ketiga, melalui makanan atau minuman, yaitu cara penularan suatu penyakit melalui perantara makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Nah, yang keempat, melalui udara, yaitu cara penularan penyakit melalui udara terutama pada penyakit saluran pernapasan. Dan yang terakhir, melalui serangga, yaitu cara penularan melalui serangga yaitu mengisap darah yang terinfeksi seperti nyamuk, kutu, dan lain-lain. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit menular. Yang pertama, mempertinggi nilai kesehatan, di mana ditempuh dengan cara usaha kesehatan higien atau perorangan dan usaha kesehatan lingkungan atau sanitasi.
Yang kedua, memberi vaksinasi atau imunisasi. Karena memberi vaksinasi merupakan usaha untuk pengebalan tubuh. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan berkala, di mana upaya mencegah munculnya atau penyebaran suatu penyakit sehingga munculnya wabah dapat dideteksi sedini mungkin. Dengan cara ini juga masyarakat bisa mendapatkan pengarahan rutin tentang perawatan kesehatan, penanganan suatu penyakit, dan mempertinggi nilai kesehatan, dan mendapatkan vaksinasi. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri terakhir dari epidemiologi penyakit menular. Nah, salah satu contoh dari penyakit menular yaitu penyakit kulit. Penyakit kulit ialah salah satu merupakan jenis penyakit menular yang banyak sekali jenisnya dan mudah menular dari satu ke orang lain. Penularannya yang paling sering terjadi yaitu melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Dapat menggunakan barang yang kita pakai yang dipakai oleh penderita seperti contohnya handuk, baju, dan lain-lain. Contoh dari penyakit kulit itu sendiri termasuk cacar air, kudis, panu, dan lain sebagainya. Adapun integrasi keislaman, penyakit menular dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83 yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit pada Engkau, Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Nah, ayat ini menjelaskan mengenai kisah hidup Nabi Ayub SAW ketika baginda diuji dengan kesusahan, yaitu dengan penyakit kusta atau penyakit kulit. Namun apa yang ingin ditekankan Salam ketika baginda diuji dengan kesusahan, yaitu dengan penyakit kusta atau penyakit kulit. Namun apa yang ingin ditekankan dalam ayat ini adalah bagaimana beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui keadaan penderitanya. Baginda berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan diiringi dengan adab yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doanya dan dicucurkan rahmatnya serta sakit itu diangkat. Maka tidaklah ada yang bertolak belakang antara sabda Rasulullah SAW dengan realita wabah. Tentunya penyakit menular tidaklah menular dengan sendirinya, melainkan dengan kehendak ketentuan Allah Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kewajiban kita tetaplah berupaya untuk menghindari penyakit-penyakit itu menular dari kita ke orang lain atau orang lain ke kita sebagai medianya ataupun tertular. Kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memanjatkan doa sebagaimana sunnah baginda Rasulullah SAW dan wiridnya. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 8 tentang penyakit menular. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.